Anime ini bercerita tentang Yuki Izumi, seorang pelajar SMA yang selalu bernasib sial. Saat hendak berangkat sekolah, ibunya memperingatkan agar dia berhati-hati. Namun, beberapa detik setelah keluar rumah, Izumi langsung terjatuh karena tersandung batu di depan rumahnya. Kesialan terus menghampirinya di jalan. Ia terkena asap kendaraan, kotoran burung gagak, dan bahkan terpeleset di pinggir jalan. Namun, di balik semua kesialan itu, Izumi sebenarnya sangat beruntung. Dia memiliki pacar bernama Shikimori, gadis cantik yang perhatian dan selalu melindunginya. Setiap pagi, Shikimori selalu menunggunya berangkat bersama. Ia tidak pernah mengeluh meskipun Izumi sering datang terlambat. Bahkan saat kesialan hampir menimpa Izumi, Shikimori selalu sigap melindunginya. Hal ini membuat Izumi berpikir bahwa pacarnya tidak hanya cantik, tetapi juga sangat keren. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang sekolah. Izumi berharap dia bisa sekelas lagi dengan Shikimori. Sementara itu, Shikimori tetap tenang dan mengatakan bahwa meskipun mereka berbeda kelas, ia akan sering mengunjungi Izumi. Ketika melihat papan pengumuman, mereka mendapati bahwa mereka berada di kelas yang sama. Hal ini membuat Izumi sangat antusias karena harapannya bisa terwujud. Namun, ketika memperkenalkan diri di kelas, Izumi sangat gugup hingga ucapannya berbelit. Saat jam istirahat, Izumi hampir terkena sial lagi. Dia hampir terkena penghapus yang melayang ke arah wajahnya. Tetapi, Shikimori dengan sigap melindunginya. Melihat kejadian tersebut, teman-teman sekelas memperingatkan Izumi agar lebih berhati-hati. Mereka mengatakan bahwa jika Izumi terus seperti ini, ia hanya akan merepotkan Shikimori. Perkataan teman-temannya membuat Shikimori sedikit marah. Setelah membersihkan rambutnya, ia mengajak Izumi keluar kelas sambil melemparkan tatapan tajam kepada mereka. Sepulang sekolah, teman Izumi bernama Inazuka mengajaknya bermain di luar. Kebetulan Shikimori dan sahabatnya juga berencana untuk bermain, sehingga Nekozaki menyarankan agar mereka pergi bersama. Tempat yang mereka kunjungi adalah arena bowling. Shikimori baru 2 atau 3 kali bermain bowling, dan dia sangat menantikan permainan ini. Namun, Nekozaki dan Hachimitsu menyarankan agar Shikimori berpura-pura jadi pemula, karena menurut mereka, cewek yang terlihat payah itu akan terlihat lebih manis. Ketika permainan dimulai, Inazuka dan yang lainnya kecewa dengan perolehan skor mereka yang rendah. Namun, Izumi mengalami nasib yang lebih buruk, karena kesialannya, sekeras apapun ia mencoba, bola bowlingnya sulit mengenai pin. Awalnya, Shikimori akan ikut saran temannya untuk pura-pura jadi pemula. Namun, ketika Izumi menyemangatinya, ia tanpa sadar bermain dengan serius. Hasilnya, Shikimori mencetak skor sempurna, membuat semua orang kagum dengan kemampuannya. Saat perjalanan pulang, Izumi merasa tidak nyaman karena selalu dilindungi oleh Shikimori. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa payah jika hanya dilindungi olehnya. Namun, Shikimori menegaskan bahwa Izumi hanya perlu ada di sisinya. Apapun yang orang lain katakan tidaklah penting karena ia akan selalu melindungi Izumi. Dalam turnamen olahraga sekolah, anak-anak perempuan di kelas Izumi mendapat bagian bermain voli dan juga basket, sementara anak-anak lelaki bermain sepak bola. Sebelum turnamen dimulai, Shikimori sempat menghampiri Izumi untuk membicarakan jadwal pertandingan mereka. Namun, saat melihat jadwal, mereka menyadari bahwa pertandingan voli dan sepak bola berlangsung di waktu yang sama. Hal ini membuat mereka tidak punya banyak kesempatan untuk saling mendukung. Meskipun demikian, Izumi mengatakan bahwa dia akan terus menyemangatinya. Perkataan tersebut membuat Shikimori tersipu malu dan sulit menyembunyikan perasaannya. Beberapa saat kemudian, Izumi dan teman-temannya mulai bermain sepak bola. Belum lama pertandingan dimulai, Izumi sudah membuat Shikimori khawatir. Ia sering terjatuh tanpa alasan, meskipun sedang tidak melakukan apapun. Ketika bola meluncur ke arahnya, Shikimori mencoba memperingatkannya untuk menghindar, tetapi Izumi tidak menyadarinya. Akibatnya, bola itu menghantam kepalanya dengan keras. Saat itu, Shikimori sudah harus bersiap untuk pertandingan voli. Namun, karena insiden tersebut, ia memutuskan untuk menemani Izumi di ruang kesehatan. Sambil mengelus wajahnya, Shikimori berkata bahwa Izumi benar-benar membuatnya khawatir. Ia juga meminta Izumi untuk sebisa mungkin berada di sampingnya. Ketika Shikimori hendak kembali ke lapangan, Izumi mengatakan bahwa dia juga akan melindunginya. Perkataan itu membuat Shikimori tak tahan untuk menggodanya lagi. Di lapangan voli, Shikimori bergabung dengan timnya. Tampaknya pertandingan ini sedikit sulit karena mereka harus menghadapi Kamiya, pemain terbaik dari eskul voli. Sementara itu, pertandingan sepak bola cowok baru saja berakhir. Meskipun Izumi bermain lagi di babak tambahan, tim mereka tetap kalah dan Izumi mengalami cedera ringan. Karena pertandingan voli masih berlangsung, Izumi dan Inazuka memutuskan untuk menonton pertandingan tersebut. Sejak babak pertama, Shikimori beberapa kali menghalau bola dengan sangat baik. Namun, lawan mereka terlalu tangguh dan tim Shikimori tertinggal skor yang jauh. Dalam situasi tersebut, Izumi menyemangati
harinya dengan berteriak di sisi lapangan. Mendengar semangat dari Izumi, Shikimori memutuskan untuk bermain lebih serius demi memenangkan pertandingan ini. Tak butuh waktu lama, Shikimori berhasil membalikkan keadaan. Berkat kerjasama yang solid, tim Shikimori akhirnya keluar sebagai pemenang. Pencapaian ini membuat semua murid terkagum-kagum. Izumi juga merasa bangga dan langsung memberikan ucapan selamat. Sambil menggenggam tangannya, Izumi berkata bahwa dia hebat sekali dan merupakan panutannya. Setelah turnamen selesai, Shikimori dan Nekozaki menjadi pusat perhatian. Banyak murid perempuan mendekati mereka, bahkan ada yang minta foto bersama. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali saja. Keesokan harinya, Shikimori masih dikerumuni oleh para penggemar. Akibatnya, Izumi tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Saat pulang sekolah, Izumi jadi pulang sendirian. Namun, ketika dia hampir terjatuh di tangga, Shikimori tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Meskipun kini terkenal, Shikimori tetap ingin menghabiskan waktu bersama Izumi dan mengajaknya pulang berdua. Keesokan harinya, Izumi mendapatkan tiket bioskop dari Inazuka. Dengan tiket tersebut, ia berencana mengajak Shikimori untuk pergi bersama. Namun, sehari sebelum pergi, Izumi kembali teringat berbagai kesialan yang terjadi saat berpergian berdua. Agar kesialannya tidak merepotkan Shikimori lagi, ia pun mempersiapkan berbagai perlengkapan cadangan. Sayangnya, barang-barang yang ia siapkan terlalu banyak sehingga ia kesulitan membawanya. Sementara itu, Shikimori juga sibuk melakukan persiapan. Berbeda dengan Izumi, ia bingung memilih pakaian yang cocok untuk kencan. Karena terlalu ribut saat memilih, kakaknya sampai datang untuk menegurnya. Keesokan paginya, Izumi menghadapi berbagai kesialan sejak pagi. Tali tasnya tiba-tiba putus dan ia juga harus membantu anak kecil yang tersesat. Meski begitu, semua itu tidak menjadi masalah karena Izumi sengaja berangkat lebih awal. Tak lama kemudian, ia bertemu Shikimori di pinggir jalan. Saat bertemu, Izumi langsung terdiam melihat penampilan Shikimori yang sangat cantik. Ini adalah kali pertama mereka menonton film bersama. Untuk lebih mengenal Shikimori, Izumi memutuskan menonton film yang disukainya. Namun ternyata Shikimori memilih film horor yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Film tersebut membuat Izumi ketakutan sepanjang waktu. Untungnya Shikimori menggenggam tangannya membuat Izumi merasa lebih tenang. Setelah menonton, Izumi mengajak Shikimori makan pancake. Meski harganya mahal, ia berniat mentraktirnya karena sudah menabung dari uang jajannya. Namun saat hendak membeli, Izumi baru menyadari bahwa dompetnya hilang. Akibatnya, mereka batal makan di sana. Kebetulan, Izumi bertemu orang tuanya di jalan. Setelah mendengar masalahnya, ayah Izumi menyarankan mereka untuk makan di rumah saja. Shikimori dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Saat makan bersama keluarga Izumi, Shikimori sangat menikmati masakan buatan ibu Izumi yang sangat lezat. Menurutnya, rasanya mirip dengan masakan restoran. Ibu Izumi kemudian meminta Shikimori untuk sering-sering mampir ke rumah mereka. Ia mengatakan mereka terbiasa masak dalam jumlah besar, jadi tidak keberatan jika Shikimori ikut makan. Setelah makan, Shikimori membantu mencuci piring bersama ibu Izumi. Sementara Izumi ketiduran karena kekenyangan. Saat mencuci piring, ibu Izumi menceritakan masa kecil anaknya. Ia mengatakan bahwa saat SMP, Izumi sering pulang dengan luka baru setiap harinya, membuat dia khawatir dan sulit melepas kepergiannya. Ibu Izumi berharap agar Shikimori dapat terus mendampingi Izumi, meskipun kesialan Izumi mungkin akan menyulitkannya. Namun, Shikimori dengan lembut menjawab bahwa meskipun Izumi sering tertimpa kesialan, dia tidak keberatan. Menurutnya, kesialan itulah yang membuatnya menjadi orang yang begitu baik. Karena itu, Shikimori meyakinkan ibu Izumi agar tidak khawatir. Ia berjanji untuk selalu melindungi Izumi. Di musim panas, Izumi dan teman-temannya berkumpul di atap sekolah untuk merencanakan liburan musim panas mereka. Nekozaki mengusulkan untuk pergi ke pantai dan Shikimori dengan antusias menyetujuinya. Namun, meskipun terdengar seru, Izumi kurang menyukai ide tersebut. Sejak kecil, kulitnya mudah terbakar sinar matahari, sehingga ia hanya bisa duduk diam di tempat teduh sambil melihat orang lain bermain. Menyadari hal itu, Inazuka menyarankan untuk pergi ke sungai yang lebih sejuk daripada pantai, agar Izumi juga bisa menikmati liburannya. Sementara itu, Hachimitsu punya ide yang berbeda. Ia ingin bermalas-malasan di rumah seseorang sambil menikmati hembusan angin AC. Memanfaatkan waktu luang, Nekozaki berencana membeli perlengkapan untuk liburan mereka. Karena Izumi tidak akan berenang, Shikimori awalnya tidak ingin membeli baju renang. Namun, ketika ia melihat Izumi memperhatikan poster baju renang, ia berubah pikiran dan mulai mencari-cari pakaian renang. Di tempat baju renang, Shikimori bertemu dengan Nekozaki. Saat itu, Shikimori tertangkap basah
basah sedang memegang baju renang yang cukup berani. Shikimori buru-buru memberi alasan bahwa ia hanya memeriksanya karena Izumi terlihat tertarik dengan posternya. Mendengar itu, Nekozaki tersenyum karena teringat sifat Shikimori yang kompetitif dan tidak suka mengalah. Ketika pertama kali bertemu Shikimori, Nekozaki menganggapnya sangat imut dan ingin sekali menjadi sahabatnya. Namun, berteman dengan seseorang yang terlihat sempurna seperti Shikimori membuat Nekozaki merasa canggung, terutama karena Shikimori baru saja berpacaran dengan Izumi. Suatu hari, ketika mereka bermain basket bersama, Nekozaki mendapati Shikimori memiliki kemampuan olahraga yang luar biasa. Meski lemah lembut, Shikimori ternyata sangat kompetitif, bahkan menjadi lebih serius ketika ditantang. Hal itu membuat Nekozaki kagum dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Setelah membeli pakaian renang, Shikimori dan Nekozaki bertemu dengan Izumi di gerai makanan. Ketika Izumi bertanya apa yang baru saja mereka beli, Shikimori langsung salah tingkah karena tidak ingin Izumi tahu. Di hari pertama ujian, Izumi kembali mengalami kesialan. Semua alat tulisnya rusak di tengah ujian dan ia kehilangan banyak waktu untuk mencari penggantinya. Hal ini membuatnya tidak bersemangat. Pada malam harinya, Shikimori menghubungi Izumi lewat telepon. Ia ingin memastikan Izumi baik-baik saja sekaligus mendengar suaranya. Dalam percakapan itu, Izumi dan Shikimori membahas berbagai hal, termasuk langit malam yang dipenuhi dengan bintang. Izumi mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai rasi bintang. Namun, setiap kali ayahnya mengajaknya melihat bintang, cuacanya selalu hujan sehingga ia belum pernah melihatnya langsung. Mendengar hal itu, Shikimori berjanji akan membawanya ke tempat dengan langit cerah yang penuh dengan bintang. Janji tersebut membuat Izumi sangat gembira hingga ia tak sabar untuk bertemu dengannya. Saat liburan musim panas, Izumi dan teman-temannya pergi bermain ke sungai. Setibanya di sana, Inazuka merasa terharu karena cuacanya cerah meskipun ada Izumi. Padahal biasanya dia membawa kesialan berupa hujan deras. Tak lama kemudian, mereka bersiap untuk acara barbeque. Ketika Izumi memotong sayuran, teman-temannya sempat khawatir ia akan melukai dirinya sendiri. Namun ternyata Izumi cukup mahir karena sering membantu ibunya memasak. Setelah semua bahan siap, mereka mulai memanggang makanan. Meskipun belum matang sepenuhnya, aroma yang dihasilkan sangat menggoda, membuat mereka tak sabar untuk segera mencicipinya. Di tengah kegiatan, Shikimori diam-diam menyiapkan masakan khusus untuk Izumi. Penampilan masakannya yang sangat menarik membuat Izumi penuh harapan. Ia berpikir bahwa pacarnya tidak hanya cantik tetapi juga pandai memasak. Namun, ketika mencoba masakan buatannya, Izumi mendapati bahwa rasanya sangat tidak enak. Untuk menghargai usaha Shikimori, Izumi tetap memaksakan diri untuk menghabisinya. Menanggapi itu, Shikimori berjanji suatu hari nanti akan membuat masakan yang lebih lezat untuk Izumi. Setelah itu, mereka melanjutkan pesta barbeque. Selain makanan panggang, Izumi juga menyiapkan biskuit dengan isi marshmallow bakar. Shikimori memuji makanan tersebut. Menurutnya, makanan itu sangat enak sampai ingin memakannya setiap hari. Ketika yang lainnya bersiap untuk berenang, Izumi dan Shikimori masih duduk berduaan di pinggir sungai. Namun, saat Shikimori bergabung dengan yang lain, tiba-tiba Izumi melihat seorang anak kecil yang terseret arus sungai. Tanpa berpikir panjang, Izumi segera terjun untuk menolongnya. Meski anak itu tampak ketakutan, Izumi berhasil menenangkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Sayangnya, saat hendak naik ke sungai, kaki Izumi tiba-tiba kram, membuatnya kesulitan untuk berenang di sungai. Menyadari Izumi tenggelam, Shikimori langsung berlari dan terjun ke sungai untuk menyelamatkannya. Berkat Shikimori, Izumi tidak mengalami kondisi serius. Namun, Shikimori tetap memarahi Izumi karena tidak memanggilnya untuk meminta bantuan. Sementara itu, ibu dari anak yang hampir hanyut tersebut meminta maaf dengan tulus, sedangkan anaknya berterima kasih sambil mencium pipinya. Meski masih anak-anak, tindakan itu membuat Shikimori cemburu. Setelah insiden tersebut, Izumi dan teman-temannya melanjutkan berenang. Setelah puas bermain air, mereka pergi ke pasar untuk membeli pakaian dan berbagai makanan. Ketika membeli es krim, Shikimori menawarkan es krimnya kepada Izumi. Meski awalnya malu-malu, Izumi akhirnya menerima tawaran tersebut. Lalu, saat Shikimori hendak mencoba es krimnya balik, Inuzuka mengganggu mereka dengan mencurinya. Sore harinya, mereka bersiap untuk pulang. Di dalam kereta, Hachimitsu dan teman-teman lainnya perlahan mulai tertidur. Ketika Izumi tertidur, Shikimori diam-diam mengubah posisinya agar Izumi bersandar padanya.
Setelah bermain di sungai, kulit Izumi mengalami iritasi. Ia tak bisa beraktivitas selama beberapa hari karena kulitnya masih terasa sakit. Namun, ketika mendengar kabar tentang pertunjukan kembang api, Izumi mengabaikan rasa sakit itu dan segera mengajak Shikimori untuk menonton bersama. Ini adalah pertama kalinya Shikimori melihat pertunjukan kembang api, sehingga ia mengalami kesulitan saat memakai yukata. Beruntung, kakaknya membantu memakaikan yukata, memberi Shikimori lebih banyak waktu untuk bisa berdandan. Sementara itu, Izumi berusaha mencegah kesialan yang bisa saja menimpanya. Ia menyiapkan berbagai hal seperti membawa dompet cadangan agar tidak kerepotan jika salah satunya hilang. Tak lama kemudian, Shikimori tiba di tempat ketemuan. Yukata yang dikenakan Shikimori sangat cocok untuknya, membuat Izumi salah tingkah dan kehabisan kata-kata untuk memujinya. Setelah bertemu, mereka mengunjungi beberapa kios di festival. Saat Izumi membeli makanan manis, Shikimori mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu suka makanan manis. Namun, belakangan ini dia mulai menikmatinya karena terbiasa melihat Izumi memakan makanan manis. Selanjutnya, mereka mencoba bermain tembakan. Izumi berusaha memenangkan boneka sebagai hadiah untuk Shikimori. Tetapi, justru Shikimori yang berhasil mendapatkannya dan memberikannya kepada Izumi. Tak lama kemudian, mereka bertemu Inuzuka dan kedua teman lainnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Inuzuka menantang mereka untuk bertanding menangkap ikan. Karena terlalu asik bermain, Shikimori sampai lupa tujuan utamanya ke sana. Nekozaki yang menyadari waktu semakin mepet, segera menggantikan Shikimori menangkap ikan agar ia bisa pergi bersama Izumi. Ada suatu tempat yang ingin Izumi kunjungi bersama Shikimori, tetapi ketika mereka hendak pergi, tali sandal Shikimori tiba-tiba terputus. Mereka pun harus memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah sandal diperbaiki, Shikimori bisa berjalan lagi, tetapi tak lama kemudian kakinya terasa sakit karena lecet. Melihat kondisi Shikimori, Izumi memutuskan untuk tidak jadi membawa Shikimori ke tempat rahasia yang disarankan ayahnya. Namun, karena Shikimori begitu antusias, Izumi akhirnya memutuskan untuk menggendongnya ke tempat itu. Digendong seperti itu membuat Shikimori merasa malu sekaligus kasihan kepada Izumi. Soalnya, dia harus menaiki tangga sambil membawanya. Meski begitu, Izumi tetap bersikeras karena ingin melihat Shikimori bahagia dan tersenyum tulus. Setelah menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di tempat rahasia tersebut. Sebuah kuil di atas bukit yang jarang dikunjungi oleh orang-orang. Suasana kuil yang sepi membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk melihat kembang api. Izumi mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin mengajak Shikimori melihat kembang api sejak tahun lalu. Tetapi saat itu ia tidak berani karena hubungan mereka masih sebatas teman. Mendengar hal tersebut, Shikimori mengaku bahwa ia juga telah menunggu ajakan tersebut. Namun ia tidak lagi mempersoalkannya karena kembang api tahun ini ternyata sangat indah. Libur musim panas berlalu dengan sangat cepat. Para murid kini memulai semester baru. Tanpa banyak waktu bersantai, mereka langsung disibukkan dengan persiapan festival sekolah. Izumi bertugas menyiapkan kostum, sedangkan Shikimori mendapat bagian dekorasi. Pada hari pertama festival, setiap murid mengikuti undian untuk menentukan pasangan dalam kegiatan tertentu. Setibanya di kelas, ia dan teman-temannya membuka kafe hewan. Izumi mengenakan kostum singa, sementara Shikimori memakai kostum kelinci. Saat mereka bertemu, keduanya saling bertatapan, tetapi suasana segera mencair ketika pelanggan mulai berdatangan. Kafe hewan itu menjadi sangat ramai, banyak pelanggan yang terpesona oleh penampilan Shikimori. Izumi pun dibuat kewalahan saat mengantarkan pesanan, dia tanpa sengaja menginjak sesuatu dan hampir terpeleset. Untungnya, Shikimori sigap menahan Izumi sehingga ia tetap aman. Sepulang sekolah, Izumi memberitahu Shikimori bahwa keesokan harinya ia mendapat tugas di perpustakaan. Mengetahui hal itu, Shikimori mengatakan akan bekerja lebih keras untuk menutupi tugas Izumi di kafe. Selain itu, dia juga meminta Izumi berhati-hati agar tidak tertimpa buku-buku selama bertugas. Ketika Izumi tiba di perpustakaan, ia bertemu Kamiya yang kebetulan juga dapat tugas di sana. Izumi mengenal Kamiya sejak tahun lalu. Kamiya adalah anggota andalan tim poli yang cantik dan juga ramah. Dia juga mudah disukai oleh banyak orang termasuk perempuan. Meski mereka satu angkatan, Izumi sering gugup saat berbicara dengannya. Namun, sikap Kamiya yang selalu tenang perlahan membuat Izumi merasa nyaman. Tetapi kali ini sikap Kamiya tampak sedikit berbeda. Ia lebih banyak berbicara dan sering mengungkit Shikimori dalam percakapannya. Kamiya tampak penasaran dengan hubungan Izumi dan Shikimori. Ia bahkan bertanya langsung kepada Izumi tentang siapa yang pertama kali menyatakan cinta dan bagaimana mereka bisa berpacaran. Di sisi lain, Shikimori sedang memperhatikan papan undian. Ia sedang mencari tahu siapa yang mendapat nomor sama dengan Izumi. Bagi Shikimori, nomor itu memiliki makna khusus. Soalnya
Selanjutnya, pasangan dengan nomor yang sama akan diberi kesempatan berfoto bersama yang dianggap sebagai simbol pasangan sejati. Sementara itu, Izumi mulai menceritakan kepada Kamiya bagaimana ia dan Shikimori bisa berpacaran. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka sudah mengenal sejak ujian masuk. Di festival tahun kemarin, mereka mendapatkan nomor undian yang sama, tetapi Izumi malah kehilangan nomornya. Karena Shikimori sangat ingin berfoto bersama, mereka harus meminta ketua OSIS untuk membuat nomor yang baru. Momen tersebut menjadi titik balik bagi Izumi, di mana dia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shikimori. Setelah Izumi menceritakan hubungannya dengan Shikimori, Kamiya bertanya apakah Izumi sudah menonton film klasik yang sedang ramai dibicarakan. Menurut Kamiya, film tersebut sangat indah, dengan gaun yang menawan dan cerita yang menyentuh. Namun, di balik semua itu, Kamiya merasa jika tokoh dalam film itu sama seperti dirinya, sebab gadis dalam film tersebut kisah cintanya tidak terwujud. Izumi yang belum pernah menonton film itu hanya bisa mendengarkannya dengan penasaran. Tak lama kemudian, Nekozaki memanggil Kamiya untuk berbicara sebentar. Shikimori rupanya ingin bertemu Kamiya. Alasannya adalah karena nomor undian Kamiya sama dengan nomor Izumi. Dengan sopan, Shikimori meminta Kamiya untuk menukar nomornya. Dia memberi alasan bahwa nomor tersebut adalah nomor seseorang yang sangat ia sukai. Tanpa berpikir panjang, Kamiya setuju dan menyerahkan nomornya. Untuk sesaat, Shikimori bisa merasa lega. Namun, saat Kamiya kembali ke perpus, dia merasa risih karena Kamiya sangat akrab dengan Izumi. Setelah tugas di perpustakaan selesai, mereka semua kembali ke tempat masing-masing. Izumi pergi bersama Shikimori, sedangkan Kamiya berjalan sendiri. Di kelas, Kamiya menjadi pusat perhatian. Dengan sikap tenang dan penampilan anggunnya, dia dikagumi oleh semua orang, baik murid cowok ataupun cewek. Kehadirannya membuat suasana kelas menjadi ramai, dan penjualan kafe mereka meningkat dengan pesat. Namun, di balik semua itu, Kamiya merasa tidak nyaman. Dia kembali memikirkan perasaan cintanya yang saat ini masih terpendam. Kamiya memutuskan untuk menenangkan diri di atap sekolah. Lalu, Shikimori datang menemuinya untuk mengembalikan nomor undian yang dia minta darinya. Dengan jujur, Shikimori berkata bahwa ia merasa kalau nomor itu bukan sesuatu yang seharusnya ia ambil dari Kamiya. Shikimori bilang mungkin hanya dirinya saja yang menyadarinya. Dengan melihat tingkahnya, dia merasa kalau Kamiya itu jatuh hati pada seseorang yang disukai olehnya. Kamiya mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak bermaksud merepotkan atau mengganggu hubungan mereka. Ia bahkan mengatakan tidak akan menyatakan perasaannya kepada Izumi. Namun, setelah mengatakan itu, Kamiya tak sanggup menahan air matanya. Sambil menangis, Kamiya mengungkapkan bahwa kebaikan Izumi membuatnya merasa nyaman setiap kali di dekatnya. Karena itu, dia meminta maaf karena tidak bisa melupakan perasaannya. Menanggapi hal ini, Shikimori langsung merobek kertas undian tersebut. Sambil memeluk Kamiya, ia mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyakitinya. Meskipun tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi Shikimori yakin bahwa Kamiya adalah orang yang baik. Dengan tulus, ia meminta Kamiya untuk merawat perasaannya dengan baik. Hari terakhir festival bertepatan dengan peringatan 1 tahun hubungan Izumi dan Shikimori. Di hari istimewa ini, Izumi berencana memberikan hadiah kepada Shikimori. Setelah menyelesaikan kegiatan bersama teman-temannya, Izumi mengajak Shikimori ke taman. Sesampainya di taman, Izumi memberikan hadiah untuk memperingati momen spesial mereka. Shikimori sangat senang menerima hadiah tersebut. Namun, di balik kegembiraan itu, ada rasa takut yang menghantuinya. Dia tidak ingin jika suatu saat nanti Izumi akan menjauh darinya. Izumi yang peka terhadap perasaan Shikimori berhasil menenangkannya. Dengan lembut, ia meyakinkan Shikimori bahwa ia takkan mengkhianatinya. Momen itu membuat Shikimori merasa lebih percaya diri terhadap hubungan mereka. Keesokan harinya, Nekozaki memberitahu Inuzuka bahwa Izumi kena demam. Inuzuka tidak terkejut mendengar kabar itu, karena pagi harinya Izumi sudah memintanya untuk mencatatkan pelajaran di kelas. Sementara itu, Shikimori sama sekali tidak diberi kabar tentang kondisi Izumi. Hal ini membuatnya sedikit kesal dan cemburu pada Inuzuka. Sepulang sekolah, Shikimori tiba-tiba bersikap ramah kepada Inuzuka. Dia bahkan ingin menemaninya saat mampir ke rumah Izumi. Nekozaki yang tidak ingin melewatkan momen ini, meminta pada Hachimitsu untuk membuntuti mereka dan melaporkan padanya. Ketika memilih makanan untuk Izumi, secara tidak sadar, Shikimori memanggil Inuzuka dengan sebutan kakak. Menyadari hal tersebut, wajah Shikimori langsung memerah karena rasa malunya. Setelah selesai berbelanja, Hachimitsu mendekati mereka berdua. Berdasarkan pengamatannya, Hachimitsu menyatakan bahwa ia memahami isi hati Shikimori. Menurutnya, Shikimori mungkin memiliki seorang kakak, dan tanpa disadari, ia melihat figur kakaknya dalam diri Inuzuka. Dengan kata lain, Shikimori
Shikimori hanya ingin dimanja oleh Inuzuka. Keesokan harinya, Hachimitsu juga ikutan sakit. Hal ini membuat Nekozaki dan Shikimori khawatir dia takkan bisa hadir di festival olahraga. Saat sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, secara kebetulan mereka melihat Kamiya yang sedang sendirian. Tanpa berpikir panjang, Nekozaki segera menghampirinya dan mengajaknya bermain bersama bertiga. Kamiya mencoba mesin capit, tetapi ia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, Shikimori berhasil mendapatkan banyak hadiah dalam satu kali percobaan saja. Kamiya tak hanya terkesan dengan kemampuannya, tetapi juga karena Shikimori memenangkan semua hadiah itu hanya demi dirinya. Di sisi lain, Shikimori mengagumi Kamiya yang selalu menanggapinya dengan lembut. Dari kejauhan, Nekozaki merasa bahwa Kamiya terlihat sangat akrab dengan Shikimori. Hal ini membuat dirinya heran, soalnya selama ini Kamiya dikenal sebagai orang penyendiri yang jarang mau diajak bermain. Setelah itu, mereka melanjutkan bermain di lapangan basket. Namun, saat hendak bermain, seorang gadis Gyaru melarang mereka menggunakan lapangan. Tetapi, ketika mereka akan pergi ke tempat lain, gadis itu justru menantang mereka untuk bermain basket. Kamiya dan Shikimori menerima tantangan tersebut. Sebagai pemain andalan sekolah, keduanya tidak akan mengalah begitu saja. Begitu pertandingan dimulai, Kamiya dengan cepat merebut bola dan mencetak skor dalam waktu singkat. Shikimori juga menunjukkan kemampuan yang tak kalah hebat. Berkat kerjasama yang luar biasa, mereka menang telak tanpa memberi lawan kesempatan untuk menyerang. Setelah pertandingan selesai, mereka berfoto bersama lalu pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Nekozaki berbicara dengan Kamiya. Dia mengatakan bahwa Kamiya telah banyak berubah. Menurut Nekozaki, Kamiya dulu jarang tersenyum dan terlihat seperti memikul beban yang berat, tetapi kini dia terlihat lebih ceria. Kamiya belum bisa menjelaskan alasan dibalik perubahan itu. Namun, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang memintanya untuk terus menjaga perasaan ini, tidak peduli meskipun dia harus merasa sakit atau lelah karenanya. Setelah festival budaya, para murid kini bersiap untuk menyambut festival olahraga. Izumi dan Hachimitsu tidak tertarik ikut perlombaan besar, tetapi saat undian dilakukan, mereka terpilih menjadi peserta dalam lari estafet campuran. Sementara itu, Shikimori sengaja menukar undiannya agar bisa ikut lomba bersama Izumi. Inuzuka dan Nekozaki berasumsi bahwa perlombaan ini akan menyenangkan, jadi mereka mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam lari estafet. Setelah pembagian tim, mereka langsung latihan di lapang. Meskipun Izumi dan Hachimitsu mengaku tidak pandai berlari, Nekozaki sangat antusias dan ingin menjadi pemenang. Saat latihan, Nekozaki berlari dengan cepat, sedangkan Hachimitsu lambat karena langkah kakinya yang sangat pendek. Izumi juga malah terjatuh saat mengambil tongkat estafet. Walau begitu, mereka yakin bisa bersaing asalkan operan tongkatnya berjalan lancar. Pada sore harinya, Inuzuka dan yang lainnya harus pergi karena ada latihan lain. Sementara Izumi dan Hachimitsu melanjutkan latihan hingga malam hari. Ketika hari perlombaan tiba, Hachimitsu tampak lesu dan sama sekali tidak bersemangat. Dalam kondisi tersebut, Shikimori mengajaknya untuk mendukung perlombaan yang lain. Dalam lomba perebutan bendera, tim Inuzuka berakhir dengan kekalahan. Namun, dalam lomba memasukkan bola, tanpa disangka-sangka, Hachimitsu berhasil meraih juara 2. Selanjutnya adalah lomba lari estafet. Ketika lomba dimulai, Nekozaki berlari dengan sungguh-sungguh dan dengan kemampuan larinya, ia langsung berada di posisi pertama. Namun, saat tongkatnya diberikan kepada Hachimitsu, posisi mereka langsung tertinggal. Meskipun sudah berlatih, staminanya tidak cukup kuat untuk mempertahankan posisi tim. Izumi juga mengalami hal yang sama. Meskipun tidak terjatuh, larinya sangat lambat dan sulit untuk mengejar lawan. Selain itu, kesialan Izumi juga mulai terjadi ketika sepatunya lepas selama pertandingan. Walau begitu, Izumi tidak menyerah. Dalam situasi terdesak, dia tetap percaya bahwa Shikimori bisa mengatasinya. Ketika tongkat diberikan kepada Shikimori, semua perhatian jadi tertuju padanya. Dalam waktu singkat, Shikimori menyalip satu persatu peserta dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan, semakin lama ia berlari, semakin cepat pula dia menambah kecepatan. Melihat hal tersebut, Inuzuka berpikir bahwa dia tidak boleh kalah. Karena Shikimori mengejar ketertinggalan mereka, Inuzuka harus berjuang keras supaya tidak menyia-nyiakan perjuangannya. Dengan penuh semangat, Inuzuka bersama timnya akhirnya berhasil membawa kemenangan. Hachimitsu sangat bangga pada teman-temannya. Dia tidak menyangka bahwa teman-temannya bisa menutupi kelemahannya. Sementara itu, Izumi langsung memeluk Shikimori dan memberinya banyak pujian atas keberhasilannya.
Ketika SMP, Izumi pernah terlambat masuk ujian. Alasannya karena semua alarm di rumahnya rusak dan dia terluka akibat tertabrak sepeda. Karena sering terluka, dia juga jarang ikut pelajaran olahraga. Meskipun begitu, teman-temannya selalu mendekatinya tanpa takut tertular nasib sialnya. Kemudian, saat pulang sekolah, tiba-tiba ada boneka besar yang menimpa temannya. Kejadian ini membuat Izumi berpikir bahwa semua itu adalah salahnya. Setelah itu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh semoga ada pahlawan yang muncul untuk membantunya. Sementara itu, Shikimori sedang jalan-jalan bersama kakaknya. Sebelumnya, Izumi telah mengajaknya berkencan, makanya Shikimori ingin membeli pakaian yang cocok untuk berkencan. Namun, saat memilih pakaian, dia kebingungan dan tidak tahu harus memilih yang mana. Karena terlalu bingung, akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi membeli pakaian tersebut. Saat kembali ke tempat kakaknya, Shikimori melihat kakaknya sedang digoda oleh dua wanita. Melihat kakaknya yang kerepotan, Shikimori segera membawanya pergi sambil menggandeng tangannya. Dengan cara tersebut, wanita itu menyerah karena mengira mereka berdua adalah pasangan. Kakaknya Shikimori memang tidak pandai menghadapi orang baru, namun diselamatkan oleh adiknya justru membuatnya semakin malu. Di masa lalu, Shikimori dan kakaknya adalah anggota seni bela diri karate. Meskipun tidak sehebat kakaknya, kemampuan Shikimori sudah lebih unggul dari anak-anak seusianya. Di sekolah, Shikimori selalu melindungi teman-temannya. Jika teman-temannya ditindas, dia selalu membela mereka meski lawannya adalah anak laki-laki. Saat latihan tanding dengan kakaknya, Shikimori sering merasa kesal karena dia selalu dikalahkan oleh kakaknya. Setelah latihan, kakaknya mengungkapkan bahwa dia berniat keluar dari karate. Karena itu, kakaknya menyarankan dia untuk memikirkan apa yang benar-benar ingin dilakukan. Di sekolahnya, ada seorang teman yang meminjamkan komik tentang percintaan. Setelah membacanya, Shikimori mulai tergerak untuk mempelajari lebih dalam tentang percintaan. Walau begitu, dia tetap berprestasi di bidang karate. Namun, setelah memenangkan kejuaraan, dia memutuskan untuk keluar karena ingin fokus dalam percintaan. Shikimori ingin menjadi wanita yang cantik dan jatuh cinta pada pria tampan yang baik hati. Sejak saat itu, Shikimori mulai memperhatikan penampilannya. Dia mencoba diet dan memilih pakaian yang lebih feminim. Saat ujian masuk SMA, dia bertemu dengan Izumi. Saat itu, Izumi kesulitan karena kartu pesertanya tersangkut di pohon. Dengan ketinggian seperti itu, Shikimori masih bisa memanjatnya. Namun, hal ini membuatnya merasa tak percaya diri dan takut dianggap sebagai cewek yang aneh. Ternyata, Izumi tidak menganggapnya seperti itu. Dia justru sangat berterima kasih sambil tersenyum tulus padanya. Setelah sekian lama, Izumi dan Shikimori akhirnya bisa berkencan lagi. Kencan kali ini terasa spesial karena mereka bisa berduaan hingga malam. Tempat yang mereka kunjungi adalah taman bermain. Selain untuk bermain, di sana mereka bisa memilih aksesoris khusus hingga pakaian unik. Wahana pertama yang mereka naiki adalah dunia putri tidur. Wahana baru yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Saking ramainya, Izumi dan Shikimori harus antri selama 90 menit. Setelah menunggu 90 menit, akhirnya mereka bisa naik wahana tersebut. Durasi wahana ternyata lebih lambat dari perkiraan Izumi. Di sana tercium aroma wangi dan lantunan musik indah yang menenangkan. Semua itu membuat Izumi mengantuk hingga akhirnya tertidur. Terinspirasi oleh kisah putri tidur, Shikimori berniat memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium Izumi. Namun, dia tidak sempat melakukannya karena wahana tersebut telah berakhir. Setelah itu, mereka berlari ke berbagai tempat sambil bergandengan tangan. Malamnya, Izumi dan Shikimori mengalami suatu kendala. Mereka tidak bisa makan sesuai rencana karena meja pesanannya telah diberikan pada pelanggan lain. Meskipun tidak sesuai rencana, mereka cukup beruntung karena petugas segera menggantinya dengan meja baru di tempat yang lebih mewah. Berada di tempat berkelas seperti itu membuat mereka berdua merasa gugup. Namun, saat makanan disajikan, suasana hati mereka berubah dengan cepat. Izumi terlihat sangat antusias hingga matanya berkilauan seperti anak kecil. Pada kesempatan itu, Shikimori mengatakan bahwa semuanya terlihat lebih indah jika bersama Izumi. Menanggapi perkataan itu, Izumi juga mengatakan bahwa Shikimori juga adalah hal terindah di matanya. Setelah itu, mereka berdua malu sendiri karena ada pelayan yang mendengarkannya. Karena masih ada waktu, Shikimori ingin melakukan sesuatu yang ada di iklan. Namun, Izumi tidak mengerti dengan maksudnya. Karena sedikit kecewa, Shikimori mengajaknya pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa mengobrol dengan santai. Saat menaiki gondola, Izumi tiba-tiba mengerti maksud keinginan Shikimori yang tadi. Mengingat adegan di iklan, dia beranggap
beranggapan sepertinya Shikimori ingin berciuman dengannya. Karena suasananya sangat bagus, Izumi berniat untuk berfoto bersama. Namun, tiba-tiba listrik padam dan semuanya jadi gelap gulita. Di saat itulah, Izumi memberanikan diri untuk mencium Shikimori. Momen tersebut membuat Shikimori sangat bahagia. Dia merasa seperti sedang bermimpi dan tidak ingin terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, mereka ke sekolah seperti biasa. Namun, karena tingkah mereka sangat berbeda, teman-teman mereka mulai curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua.